merindukan hadir-Mu, menolong kami, membela kami, menyelamatkan kami. Ketika hari-hari kami berat, ketika hari-hari kami gelap, kami butuh Engkau, Yesus. Kami butuh Engkau, Tuhan. Bangsa ini perlu Tuhan, dan kami semua butuh Tuhan. Kau lihat kami, Tuhan, memerlukan hadir-Mu di tengah-tengah hidup kami, supaya kami mengalami Tuhan, Engkau nyata hadir, Engkau nyata membela kami, Engkau menghidupkan hari-hari kami, Engkau membuat kami bersukacita dan berbahagia, Engkau membuat kami menari-nari dan melompat-lompat seperti kijang yang mendapatkan rumput hijau dan air segar. Kami bersukacita karena Engkau, dan kami merasakan pembelaan-Mu luar biasa. Jika Engkau hari-hari ini mengalami letih lesu dan berbeban berat, jika Engkau mengalami kegelapan dan kebuntuan, jika Engkau melihat segala sesuatu yang tidak baik-baik saja, mari merapat, mari mendekat kepada Tuhan dan berserulah, Tuhan, tolong kami. Yesus, Engkau kekuatan kami, kepada siapa kami kan berpaling selain Engkau, Tuhan, tempat berteduh, tempat kami mengalami kemurahan-Mu. Tuhan, jawaban kami
bagi kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Hari-hari ini kami begitu penat, begitu lelah, begitu letih menghadapi situasi dunia ini, menghadapi kegelapan dunia ini. Tetapi Engkau memberikan kami kelegaan dan nafas yang baru dan selalu segar. Jiwa kami bersukacita karena Tuhan, dan kami selalu mengharapkan pertolongan-Mu selalu tiba tepat pada waktunya. Dan mari Tuhan, hadirlah dalam setiap hidup kami. Seperti nafas yang Kau berikan kepada kami selalu ada ketika kami masih bernafas. Mari Tuhan, kire balada musyikirela. Kau terlalu baik, Yesus. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sekali lagi, Yesus. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah
Yesus, kami yang percaya, kami yang telah ditebus, kami yang telah disegarkan, dan kami yang telah diangkat, dimuliakan. Kami percaya Tuhan, jawaban doa kami tercapai. Engkau mendengar seruan hati kami, karena Engkau adalah terang dunia. Engkau yang menerangi setiap jiwa dan setiap hati kami. Engkau yang membasuh kami dengan kesucian dan kekudusan. Terpujilah namamu Yesus. Di dalam namamu dan segala kemurahanmu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pujian penyembahan kami, untuk ibadah sore malam hari ini. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya berkata, amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Baik, silakan duduk dulu saudara. Shalom saudara. Shalom Elohim. Salam. Mohon maaf saya terlambat, kami terlambat karena luar biasa sekali macetnya, di luar prediksi, di luar dugaan ya. Tidak hanya keluar rumah macet, tapi juga di tol macet, keluar tol macet, masuk Otista macet. Baik, tapi sebenarnya Tuhan mau menyampaikan hari ini tentang sebuah kenyataan bahwa Tuhan merasakan perasaan jiwa saudara sekalian, ya. Ada beberapa di antara kalian yang mengalami kegelapan, yang mengalami kebuntuan, yang mengalami kemandekan secara kehidupan, ya, baik itu masalah pekerjaan maupun masalah bisnis dan finansial. Nah, tadi Tuhan bilang bahwa Yesus adalah jawaban. Bagaimana kita bisa merasakan Yesus itu adalah jawaban? Saya hanya mau menyampaikan sebentar saja, sedikit saja. Bagaimana Yesus itu merupakan jawaban kita. Ini akhir tahun dan tahun depan kita akan dapatkan message dari Tuhan, dan saya percaya itu pasti nanti akan kita dengar di awal tahun, ibadah minggu depan. Tetapi ibadah tutup tahun ini, Tuhan menyampaikan tentang betapa kita di tahun 2025 ini mengalami banyak kegelapan, kebuntuan, dan kemacetan. Dan mari kita buka pesan Tuhan yang Tuhan telah sampaikan sebenarnya dari minggu lalu, tapi saya belum sampaikan. Mari kita buka di kitab Habakuk. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi pada kita? Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Ya, demikianlah firman Tuhan. Ini firman buat kita yang di akhir tahun atau di dalam tahun 2025 ini mengalami kebuntuan, kegelapan, dan kemacetan. Ini yang Tuhan katakan kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara perhatikan ayat 17 itu bicara tentang kemalangan, tentang kegelapan, tentang kemacetan, tentang kebuntuan, apapun dalam hidup kita. Dan itu ternyata lebih berat lagi di akhir tahun ini, ketika puncaknya kita melihat sendiri Indonesia tidak baik-baik saja. Ketika para pemimpin tidak baik-baik dan tidak benar,
Semuanya diperlihatkan oleh Tuhan. Tetapi waktu itu saya berdoa, Tuhan sampaikan ayat ini, pesan ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, artinya sekalipun terlihat tidak mungkin ada buah. Ya, pohon ara itu kalau dia berbunga berarti akan muncul buah. Buah ara. Sekalipun tidak terlihat kebaikan, kesetiaan, kemurahan, ya, kedermawanan tidak terlihat. Pohon anggur tidak berbuah, tidak mendapatkan panen. Hasil pohon zaitun mengecewakan, tidak dapat produksi yang terbaik. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kita mengalami kelaparan, kita mengalami kekeringan, kita mengalami paceklik. Kambing domba terhalau dari kurungan, kita tidak mendapatkan daging-daging terbaik, kita tidak bisa makan daging. Kambing itu lepas dari kurungan, dia mengembara liar dan dia keluar dari pemeliharaan kita, dari jangkauan kita, dari tangkapan kita. Kita tidak mendapatkan hal-hal yang terbaik. Kita tidak dapatkan daging yang bisa kita makan dengan enak. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dan inilah imannya di ayat ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak mendapatkan berkat secara materi, ini bicara materi ya, berkat materi ayat 17 ini, kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita sudah bekerja, kita sudah berusaha untuk menjadi seorang yang produktif. Kita bekerja dengan giat, tetapi sampai akhir tahun ini kita tidak mendapatkan apa yang kita rindukan. Semuanya seperti tersia-sia dan semuanya seperti omong kosong. Tetapi ayat 18 itu adalah hal iman. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bagaimana Bapak Ibu dan kita semua bisa bersuka cita, bisa bersyukur, bisa berkata, Tuhan Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah jawaban kami. Kalau kita tidak intim dengan Tuhan, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, orang yang beriman adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang kalau kita tidak intim, tidak akan bisa mulut kita akan berkata, terpujilah Tuhan, kami bersyukur kepadamu, saya bersyukur kepadamu, aku bersyukur kepadamu, Engkau pemelihara jiwaku. Tidak bisa. Tidak bisa. Dan itu sebabnya dibutuhkan sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan untuk kita dapat menampilkan iman kita. Iman dikatakan oleh Alkitab timbul dari pendengaran dari firman Tuhan. Seseorang yang katam, yang rajin merenungkan firman Tuhan, dia akan intim dengan Tuhan. Keintimannya dengan Tuhan itu akan memunculkan iman yang baru, iman yang segar, iman yang menakjubkan, karena sekalipun tidak ada pengharapan, sekalipun tidak ada produksi, sekalipun tidak ada panen, sekalipun tidak akan menuai, kita akan tetap berkata, terpujilah Tuhan. Ini berat, dan ini sangat tidak mungkin menurut akal kita. Tetapi kita tidak hidup menurut akal kita. Kita hidup menurut apa kata Tuhan, apa kata firman, apa kata sabda Tuhan, apa kata Alkitab. Inilah yang kita sebut iman.
Hanya orang yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang kenal dengan Tuhan, dan Tuhan kenal dengan dia, saling kenal, saling intim, saling dekat, saling berhubungan, akan berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Aku tak akan pernah goyah, sekalipun aku berada di lembah kegelapan. Ini penting buat kita semua Bapak Ibu. Hari ini kita mendapatkan suatu kebenaran yang sejati, yaitu apa? Yesus telah datang menjadi manusia dan dia adalah terang dunia. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang dunia. Yesuslah terang dunia. Nah, bagi kita saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak mendapatkan terang dunia, terang dari Yesus itu, kita gelap. Walaupun kita pintar, walaupun kita cerdas, walaupun kita smart, semuanya terlihat baik-baik saja, tetapi ketika kita mengerjakannya, kita melakukannya, itu jadi buntu. Makanya kita butuh terang Tuhan. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan mendapatkan terang Tuhan. Akulah terang dunia, kata Yesus, yang menerangi kegelapan. Jadi kita kalau gelap, datang kepada Yesus itu, supaya kita mendapatkan terang. Orang yang beriman selalu melihat terang Tuhan. Suatu ketika, seorang wanita yang sudah bertobat dan lahir baru, lalu dia dibaptis. Ya, dia dari seberang, dari Muslim. Wanita ini begitu dekat dengan Tuhan. Dia begitu giat dalam Tuhan dan dia selalu tidak berhenti mulutnya mengucapkan berita Injil kepada setiap orang yang dia jumpai. Sampai pada satu titik entah bagaimana dia menghadapi problema yang berat sehingga dia tidak mengalami keberkatan secara materi. Ketika dia menghadapi masalah, dia bilang begini, dengar baik, dia bilang begini, Tuhan, mulai hari ini aku tidak mau lagi sama Tuhan. Aku kecewa. Aku tidak lagi mau sama Tuhan. Aku tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Aku kecewa. Dia ngomong begitu. Detik dia bicara begitu, sesuatu yang dia tidak lihat tetapi dia rasakan masuk ke dalam kepalanya di sebelah kanan. Apa yang terjadi? Sejak hari itu dia beribadah, dia ke gereja, dia membaca Alkitab, dia tidak pernah mengerti. Dia merasakan semuanya itu hampa dan hambar. Dia ke gereja, dia rajin ibadah, dia seperti zombie. Dia sendiri yang bilang, dia seperti zombie. Dia seperti mayat hidup. Tidak satu pun dia merasakan damai sejahtera Tuhan, dan tidak satu pun dia melihat terang. Semuanya gelap. Sesuatu yang dari si jahat, yaitu iblis, masuk ke dalam dirinya melalui sebelah kanan kepalanya. Ketika dia mengatakan kata-kata yang bukan iman. Sampai pada satu titik dia lelah, dia nyerah, dia pindah dari kampungnya di daerah Jawa Tengah, dia pindah ke Jakarta. Dia ingin menghilangkan semua penatnya, semua kegelapannya di kampungnya di Jawa Tengah. Dia ke Jakarta, dia ingin memulai satu yang baru. Tetap dia nggak ketemu. Apapun yang dia kerjakan, semuanya berat. Dia ke gereja kembali, dia terus beribadah, dia tetap tidak. Sampai pada satu titik, keluarlah pengakuan dari mulutnya. Tuhan, satu kali ini saja, aku minta maaf, aku minta ampun. Berikan aku kesempatan kedua. Begitu dia ngomong begitu,
detik dia ngomong begitu, Tuhan bilang begini, anakku, aku tidak kemana-mana. Aku selalu memperhatikanmu. Wah, itu buat saya nangis, saya mendengarkan kesaksian itu. Saudara dengar, kita sudah jauh melampaui waktu demi waktu dalam kegelapan. Kita tidak ketemu, kita macet, tidak ada jalan keluar. Kita tidak mendapatkan terang itu. Karena kita diliputi oleh kegelapan. Karena hubungan kita tidak dekat dengan Tuhan. Iman kita tidak ada di dalam Dia. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak kemana-mana. Wow. Oh, Jesus. Aku memperhatikanmu. Aku selalu memperhatikan. Ini akhir tahun saya ingin mengatakan demikian. Kalau kita hari ini mengalami kemacetan, kegelapan, kebuntuan, jangan kita kira Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak perhatikan, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak fair, Tuhan tidak adil. No, Dia ada. Cuma kita tidak merasakannya. Karena mulut kita belum mengakui imannya secara pasti. Kita harus berkata, Tuhan, ampuni aku satu kali ini saja. Berikan aku kesempatan. Siapa yang berani mau ngomong begitu? Akhir tahun ini. Supaya terjadi kemurahan Tuhan. Supaya terang Tuhan itu nyata dalam kita. Sebab Dia adalah terang dunia yang telah menerangi kegelapan. Supaya kita datang kepada terang itu dan berkata, Tuhan, ampuni saya dan berikan saya kesempatan kali ini. Saya mau nangis ngomong gini, saudara. Karena Tuhan selalu dan memperhatikan kita. Cuma kita tidak ngaku, tidak ngomong. Ayo, buka mulutmu dan katakan, Tuhan, berikan aku kesempatan. Supaya aku hidup. Supaya aku bisa melakukan ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, diberia-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kau saudara tahu kaki rusa? Rusa yang berada di bukit-bukit batu, di gurun-gurun, itu luar biasa. Walaupun mereka berjalan di lereng-lerengnya, di tebing-tebingnya, itu nggak pernah jatuh itu rusa. Itulah rusa gunung. Dan kita, Tuhan bikin begitu. Engkau sekalipun ada di lereng-lereng, di tebing-tebing, di tempat-tempat curam dan terjal, dan kemungkinan engkau secara lahiriah engkau akan jatuh, tetapi karena engkau seperti rusa, aku ada di dalammu, aku melindungimu, engkau tidak akan pernah jatuh. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari buat pengakuan Bapak Ibu. Kalau hari ini, tahun ini kita merasakan berat, kegelapan, kemacetan, kemandekan, segala sesuatu tampaknya tidak mungkin, tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, membuat gelap.
Mari berseru kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Biar aku celik dan melihat kasih-Mu, kemuliaan-Mu. Supaya aku Tuhan mengalami seperti rusa itu, yang di gunung-gunung, yang di bukit-bukit tidak akan pernah jatuh walaupun berada di tebing-tebing yang curam, di jurang-jurang yang curam. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kasihanilah dan ampunilah kami, biarlah belas kasihan-Mu tercurah bagi kami. Ku di tangan-Mu, tak pernah ku sendiri.
dalam nama Tuhan Yesus. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau kekuatan kami. Engkaulah batu penjuru kami. Pertolongan tepat pada waktunya. Engkaulah benteng kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau memberikan kami umur panjang, kesehatan, kebahagiaan, sukacita. Engkau membuat kami berguna. Tiada masih karena lama, tiada masih karena. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pengurapan-Mu membuat kami kuat, kuat, kuat dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan membuat Engkau kuat, membuat Engkau kuat. Pengurapan Tuhan membuat Engkau kuat dalam Dia. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Karena masih karena lama Yesus. Oh, enak masih karena lama Yesus masuk. Oh, karena masih karena lama. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Karena masih karena lama Yesus masuk. Oh, haleluya, oh, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Berkemuliaan buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Engkau baik, sungguh baik, rahmat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sembah dan puji Dia. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.